Aneh ya, tanah yang bisa bangun Borobudur dianggap angker sampai harus dibersihin Syekh Subakir. Kadang logika kita bikin senyum sendiri. Saya membahas ini bukan untuk adu keyakinan, tapi karena narasi ini terlalu sering diulang tanpa pernah ditanya logikanya. Dan yang lebih parah, ia dijadikan kebenaran di pengajian, ceramah, bahkan pondok-pondok pesantren. Padahal kalau kita mau jernih sebentar aja, kok ya cerita ini berasa janggal dari segala sisi? Cerita Subakir itu bukan sejarah, tapi folklore politik. Naskah-naskah Jawa yang memuat nama Subakir muncul ratusan tahun setelah para wali hidup. Dan gaya ceritanya mitologis banget. Ada jin raksasa, pasak bumi, tanah bergolak, dialog makhluk halus. Ini bukan kronik sejarah. Ini cara masyarakat zaman itu ngejelasin perubahan besar dengan bahasa simbol. Kayak nonton sinetron Indosiar, bukan membaca laporan sejarah dan arkeologi. Tapi kenapa narasi ini terus diulang? Nah, disinilah bagian menariknya. Cerita tanah Jawa penuh jin, datang tokoh suci, jin diusir, tanah jadi suci. Itu punya fungsi politik dan psikologis. Bikin budaya lama dianggap gelap, bikin tokoh baru dianggap penyuci, bikin masyarakat gampang menerima otoritas baru, bikin identitas lama tampak tak layak dipertahankan. Ini pola klasik seluruh kekuasaan di dunia. Bukan hal baru, hanya kita yang jarang sadar. Mirisnya, cerita kayak gini dipakai untuk menenggelamkan peradaban leluhur. Sadarilah kawan, candi yang dibangun ratusan tahun, perhitungan bintang yang presisi, karya logam yang canggih, tata sosial yang stabil. Semua itu dikalahkan oleh satu cerita tentang tokoh yang ngusir jin dengan pasak bumi. Bukannya kita benci ceritanya, tapi ayo adil. Masa logika semegah peradaban leluhur dikubur cuma gara-gara dongeng fiktif buat hiburan saat makan singkong? Terus, kenapa cerita Subakir overpower banget? Ya karena ia gampang ditanam. Kalau sebuah masyarakat diyakinkan bahwa sebelum tokoh X datang, tanah ini gelap, maka otomatis jati diri lama dianggap kotor, ilmu leluhur dianggap sesat, identitas Nusantara jadi rapuh, generasi berikutnya kehilangan akar. Pola ini dipakai kolonial Eropa juga loh. Semua yang mau menjajah akan mulai dari membentuk narasi. Cerita Subakir itu cerdas, sangat cerdas. Dibuat untuk membentuk opini, memotong memori, dan menundukkan mental bangsa. Tapi, konyol kalau kita masih percaya begitu saja di zaman sekarang. Kita punya candi yang presisinya ngalahin teknologi modern. Kita punya kosmologi yang sejajar dengan India dan Tibet. Kita punya tradisi filsafat yang dalam. Tapi kita kalah oleh cerita tentang satu orang yang ngusir jin pakai pasak bumi. Ironi terbesar bangsa ini adalah peradaban emas ditutupi dongeng gelap, dan dongeng gelap diwariskan sebagai kebenaran. Sekarang giliran penonton semua. Menurut kamu, kisah Subakir dari imigran gelap ini lebih mirip sejarah, simbol spiritual, atau strategi politik zaman dulu? Tinggalkan jejak jiwamu di kolom komentar video ini hanya di Mythological Creatures AI.